namanya transparan. Transparan itu bisa kaca, bisa plastik. Kan terarium ini ada dua, ada yang basah dan ada yang kering. Kalau untuk yang terarium biasa yang kering seperti ini, tanaman yang bisa digunakan adalah jenis sukulen. Yang paling bagus itu sukulen, kaktus, sama sansevieria. Kalau untuk yang basah ada juga beberapa jenis yang bisa digunakan, seperti misalnya sirih-sirihan kayak sirih gading atau sirih marble apa dan sebagainya. Sansevieria juga bisa ditanam di media yang basah, dalam hal ini bisa air dan bisa juga hidrogel. Kita mesti warnai sendiri. Mewarnainya itu dengan menggunakan cat tembok, karena kalau cat tembok itu aman buat akar tanaman. Jadi memang asli kalau untuk terarium ini asli saya bikin sendiri pasirnya, saya ambil sendiri, saya keringkan sendiri, saya warnai sendiri. Tapi memang sudah lama suka dengan terarium gitu? Sudah lama, sudah sejak 2015. Cuma kan memang secara komersil itu baru saya mulai di 2017. Karena memang untuk mempelajari terarium ini, untuk khususnya untuk di Sulawesi Selatan ini masih sangat kurang, masih sangat sedikit yang mengetahui soal terarium, dan ilmunya pun masih sangat sedikit. Jadi memang betul-betul asli saya harus belajar sendiri, trial and error seperti itu. Jangan yang mesti kita tanam cuma berapa hari mati. Jadi kan harus belajar dulu ini yang salah di apanya, apakah di tanamannya atau di media tanamnya. Jadi sampai berapa tahun terakhir itu memang saya pelajari media tanam apa yang cocok. Pada akhirnya memang untuk saat ini alhamdulillah sudah ada beberapa tanaman yang sudah tumbuh lama, bahkan sudah tahunan. Karena kan memang ternyata yang paling penting itu di media tanam dan di cara perawatannya. Awalnya seperti apa gitu? Itu saya lihat di Instagram. Saya lihat orang di luar itu membuat tanaman, ada beberapa jenis tanaman yang di dalam kaca. Jadi saya karena kan mereka membuatnya secara sangat cantik, indah, dan memang betul-betul nilai seninya ada di situ. Makanya saya coba belajar untuk membuatnya. Tetapi memang karena saya tidak tahu tekniknya, saya tidak tahu jenis tanaman apa, saya cuma mencari tanaman yang persis yang digunakan oleh teman-teman yang ada di IG. Itu pun sebenarnya lebih banyak dari luar yang saya lihat. Ternyata memang beberapa jenis tanaman itu, beberapa jenis medianya mereka tidak cocok untuk iklim kita yang di tropis. Jadi memang pada hari pertama bisa sama, tetapi hari berikutnya dia sudah tidak bisa tumbuh lagi, malah kering jadinya. Makanya saya coba belajar mencari apa jenis-jenis tanamannya yang cocok untuk tadi iklim yang tropis ini, utamanya yang di Sulawesi Selatan. Pada akhirnya ya saya ketemu, dan memang sejak awal saya sudah jatuh cinta karena dia beda dengan perlakuannya dengan bunga-bunga lainnya untuk terarium. Ini memang menjanjikan, karena kan sebenarnya saya pun sendiri sudah kerjasama dengan hotel yang ada di Makassar ini. Jadi di kamar-kamarnya itu sudah ada terarium, dan juga di kantor-kantor, di perkantoran, misalnya kayak di BNI itu sudah ada. Dan kemarin juga sempat mengajar ibu-ibu yang di Dharma Wanita Bangsul Selbar. Jadi sebenarnya terarium ini adalah bisnis yang menjanjikan. Kenapa? Karena selain nilai estetikanya, ada manfaat yang ada di dalamnya. Karena tanaman yang kita gunakan memang betul-betul asli yang punya manfaat. Misalnya kayak kaktus, itu kan bisa menyerap bisa menyerap radiasi yang ada di komputer.
kaktus sukulen. Misalnya kalau sansevieria kan dia bisa menyerap polutan yang ada di dalam ruangan seperti itu. Jadi memang ada manfaat di dalamnya. Kalau untuk tanamannya itu saya masih beli dari teman-teman yang ada di Lembang. Jadi sudah ada teman-teman yang di sana yang mensuplai tanaman jenis sukulen dan kaktus. Untuk kacanya sendiri karena di Sulsel ini kita masih susah mencari kaca yang unik. Kalaupun ada yang seperti ini cuman ada di toko-toko, itu pun cuman ada di S Hardware. Kalau yang lainnya saya masih beli secara online. Itu pun memang teman-teman yang ada pengrajin kaca. Misalnya kayak geometri yang kayak begini, memang untuk di Sulsel sendiri belum ada yang bikin. Kemarin saya sudah sempat komunikasi dengan beberapa teman, ada tidak di Sulawesi Selatan ini yang bisa buat kaca seperti ini, cuman sampai sekarang belum ada. Jadi memang kacanya masih kita beli dari luar Sulawesi, dan memang harganya akan lebih mahal daripada memang dibuat sendiri. Ada juga sih sebenarnya pernah kaca yang coba untuk bikin sendiri, cuma kan pada akhirnya hasilnya juga kurang bagus, karena secara estetika dia tidak rapih cara pembuatannya. Nah, salah satu yang membuat menarik dari terarium itu adalah keunikan kaca yang kita buat. Sebenarnya dia cuma jenis gelas. Kan kalau yang kayak ini kan memang betul untuk ikan, kayak akuarium ini untuk ikan. Nah, kalau untuk yang seperti ini, kan kaca tiup. Yang ini kalau yang seperti ini saya pesannya di Bali. Karena kan kalau kaca tiup itu ada di Bali sama di Jogja, jadi saya beli di luar, bukan beli di Makassar. Memang kesulitan saya di terarium ini untuk di Sulawesi Selatan ya, karena kacanya yang masih kurang di sini. Yang layer seperti ini termasuk cepat. Ini sehari bisa selesai, karena ini kan cuma pasir yang kita tumpuk-tumpuk sampai bisa seperti ini bisa sehari bisa selesai. Yang penting sebenarnya semua bahan-bahannya itu sudah siap, jadi kita tinggal duduk dan kita tinggal merangkai warna-warnanya menjadi lebih indah dan menjadi seperti apa yang kita mau. Dan juga sebenarnya ada juga beberapa pesanan khusus dan warna-warna khusus yang dipilih oleh pembeli. Jadi mereka juga biasanya request dia mau pasirnya warna apa dan model layernya seperti apa, dan juga kacanya dia mau seperti apa. Harganya itu mulai dari 50.000 sampai 1.500.000 yang paling mahal. Biasanya yang paling mahal itu yang kacanya yang lebih besar, karena media yang digunakan juga lebih banyak, dan bunga-bunga yang digunakan juga pasti lebih banyak.